Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Berjumpa kembali dengan Ibu Rahma. Ibu harap anak-anak kelas 6 semua dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin pembelajaran yang keempat. Dengan materi yang akan kita pelajari, yang pertama mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila, dan yang kedua kita akan belajar karya patung berbahan lunak. Anak-anak, apakah kalian pernah atau sering mendapat kesempatan untuk memimpin? Ya, pastinya kalian semua pernah ya, baik itu disengaja ataupun tidak. Sebagai contohnya, memimpin kegiatan diskusi, musyawarah, atau kegiatan lainnya yang pernah anak-anak semua pimpin. Anak-anak, siapa yang kamu pimpin? Ya, teman-teman kalian. Bagaimana perasaanmu? Senang? Berdebaran? Ya, pastinya Ibu percaya anak-anak semua memiliki rasa percaya diri dalam memimpin sebuah kegiatan. Mari kita simak cerita berikut ini. Deda dan 5 butir kentang. Dahulu, ada seorang pencari kayu bakar bernama Deda. Dia hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Mereka keluarga miskin yang tinggal di gubuk sederhana. Sudah seminggu ini turun hujan. Deda pun tidak dapat pergi ke hutan mencari kayu bakar. Istri Deda berkata, "Suamiku, persediaan makanan kita hampir habis. Di sini hanya tersisa 5 butir kentang. Itu pun tidak cukup untuk makan kita sekeluarga." "Aku tahu, bersabarlah. Semoga besok tidak hujan dan aku dapat pergi bekerja. Sisa kentang yang ada, biarlah untuk makan anak-anak saja," kata Deda. Menjelang sore, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Deda. Setelah dibuka, ternyata ada seorang pengemis tua. Dia basah kuyup kehujanan. "Aku sudah berhari-hari kehujanan. Aku juga kedinginan dan kelaparan. Bolehkah aku minta sedikit makanan?" tanyanya. Deda kasihan melihat si pengemis, tapi dia juga tidak mempunyai banyak makanan. Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya, mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis. "Baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu. Kami sangat kasihan melihatmu," kata Deda kepada si pengemis. "Tunggulah sebentar, aku akan memasaknya dulu," kata istri Deda. Setelah matang, kentang pun dihidangkan. Si pengemis makan 4 butir kentang. Kini, kentang yang tersisa tinggal 1. Sebelum pergi, dia berpesan, "Jika kalian mau makan, irislah kentang ini menjadi 5. Pasti cukup untuk makan keluargamu." Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. Ternyata, kelima irisan kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang. Jika sebutir kentang diiris 5 lagi, maka tiap irisannya akan menjadi 5 butir kentang lagi. Begitu seterusnya. Kini, Deda dan keluarganya tidak pernah kekurangan makanan lagi. Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangganya. Anak-anak, cerita Deda dan 5 butir kentang terdapat nilai-nilai Pancasila yang ada di dalamnya. Mari kita berdiskusi mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada pada cerita Deda dan 5 butir kentang. Mari kita menuliskan dalam tabel seperti berikut ini. Namun sebelumnya, agar kalian lebih paham, simak penjelasan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, nilai ketuhanan.
Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta, kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kebebasan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Penerapan sila pertama dalam kehidupan. Pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, hormat menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Keempat, tidak memaksakan salah satu agama kepada orang lain. Sila kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan mengandung arti kesadaran untuk bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang, meskipun memiliki perbedaan. Penerapan sila kedua dalam kehidupan, yang pertama, saling mencintai sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga, tidak semena-mena kepada orang lain. Dan yang keempat, suka memberi bantuan kepada korban bencana alam. Sila ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan mengandung arti membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Penerapan sila ketiga dalam kehidupan, yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, tidak membeda-bedakan warna kulit, suku, dan etnik. Dan yang ketiga, membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara. Sila keempat, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan mengandung arti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Penerapan sila keempat dalam kehidupan. Pertama, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Kedua, menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Dan yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Sila kelima, nilai keadilan. Nilai keadilan mengandung arti bersikap adil terhadap semua orang. Penerapan sila kelima dalam kehidupan, yang pertama, bersikap adil terhadap sesama manusia. Menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Berani bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Dan membiasakan hidup sederhana dan hemat. Mari kita bahas bersama mengenai nilai Pancasila yang ada dalam cerita Deda dan 5 butir kentang. Pertama, aku tahu, bersabarlah. Ini merupakan kalimat yang diucapkan oleh Deda pada istrinya. Nilai Pancasila yang sesuai yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa pada sila pertama. Kemudian yang kedua, sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak saja. Kalimat ini yang diucapkan oleh Deda kepada istrinya. Nilai Pancasila yang sesuai yaitu rela berkorban. Sesuai sila ketiga. Kemudian yang ketiga, Deda kasihan melihat si pengemis. Nilai-nilai Pancasila yang sesuai yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Pada sila kedua. Yang keempat, Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Nilai Pancasila yang sesuai yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Hal ini terdapat pada sila keempat. Yang kelima, baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu. Kalimat ini merupakan kalimat yang diucapkan oleh Deda kepada si pengemis. Nilai Pancasila yang sesuai yaitu memberi pertolongan kepada orang lain. Sesuai sila kelima.
Dan yang keenam, Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangga. Nilai Pancasila yang sesuai yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan sesuai sila kedua dan juga memberi pertolongan kepada orang lain sesuai sila kelima. Anak-anak, dari cerita Deda dan 5 butir kentang tadi, dapat kita ketahui bahwa Deda seorang kepala keluarga yang bekerja keras mencari kayu bakar di hutan, kemudian dijual, menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Apakah kalian tahu, kalian juga bisa membuat sebuah karya yang memiliki nilai jual. Karya apa itu? Iya, karya itu adalah patung. Nah, bagaimana bahan dan teknik pembuatan patung? Simak penjelasan berikut ini. Bahan dan teknik pembuatan patung. Bahan pembuatan patung terdiri atas bahan alam dan bahan buatan. Contoh bahan alam yaitu tanah liat dan kayu. Contoh bahan buatan yaitu plastisin dan clay. Teknik pembuatan patung terbagi menjadi 3 macam. Pertama, teknik butsir. Teknik dengan cara memijat-mijat bahan, mengurangi bahan, dan menambah bahan sampai membentuk yang diinginkan. Kedua, teknik pahat. Cara pembuatan patung dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit. Dan ketiga yaitu teknik cetak. Pembuatan patung dengan cara membuat cetakan, menuang bahan ke dalam cetakan, kemudian membuka cetakan. Berikut gambar-gambar pembuatan patung dengan teknik butsir, teknik pahat, dan teknik cetak. Anak-anak, mari kita berkarya. Mari kita membuat sebuah karya, yaitu patung, dari bahan lunak yang ada di sekitar kita. Sebagai contohnya, kalian bisa membuat sebuah karya patung ini dengan berbahan lilin, plastisin, tanah liat, bubur kertas, atau dari sabun batangan. Kalian buat sesuai bentuk yang kalian inginkan. Coba sekarang mari kita simak cara membuat patung dari bahan bubur kertas berikut ini. Contoh membuat patung dari bubur kertas. Langkah pertama, siapkan kertas bekas. Langkah kedua, rendam kertas kira-kira selama 24 jam sampai lunak. Langkah yang ketiga, buatlah kerangka menggunakan kawat. Besar kecilnya kawat menyesuaikan besar kecilnya patung yang akan dibuat. Langkah yang keempat, kertas yang sudah lunak dapat ditumpuk lagi, lalu diperas dan dicampur dengan lem kanji sampai berbentuk seperti tanah liat. Langkah kelima, tempelkan bubur kertas pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Langkah keenam, untuk mendapatkan lapisan luar yang halus, lapislah dengan kertas yang berwarna putih dengan lem. Langkah ketujuh, jemur patung di bawah sinar matahari. Dan langkah ke-8, setelah kering, warnai patung dengan cat kayu atau cat tembok sesuai warna yang kamu sukai. Sekarang, kalian bisa mencoba untuk membuatnya. Anak-anak, kita tadi sudah belajar apa saja? Iya, kita sudah belajar yang pertama, penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, ya, karya patung berbahan lunak. Dan kalian juga sudah mencoba untuk membuat sebuah karya patung ini. Ibu sampaikan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah menyimak pembelajaran ini dengan penuh antusias. Selalu jaga kesehatan kalian dan tetap patuhi protokol kesehatan. Akhir kata, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.